Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer. Baik, tema kita kali ini adalah yang mungkin akan terjadi dalam hubungan. Ini bisa hubungan pertemanan, percintaan, keluarga, atau hubungan di pekerjaan ataupun lain-lain ya. Nanti kita lihat bagaimana tentang hubungan untukmu dan mungkin kedepannya bisa terjadi. Kalau belum terjadi ataupun mungkin ini sudah terjadi. Karena ada energi yang saya rasakan di sini, energinya cepat dan ada energinya yang lambat. Nanti kamu bisa menyesuaikan saja. Kira-kira apa yang terjadi dalam hubunganmu ya dengan koneksi orang-orang ini, dan lebih jelasnya nanti untuk koneksinya agar kamu yakin bahwa dirinya yang terkoneksi denganmu, di mana kita lihat di akhir readingan dari koneksi inisial, zodiak, kota, dan negara. Oke, kita langsung saja ya. Tetapi seperti biasa sebelumnya jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu apa yang terjadi dalam hubunganmu ke depannya ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu tentang hubungan. Aminkan yang terbaik. Kalaupun ada yang negatif, dipakai untuk berjaga-jaga supaya jangan sampai itu terjadi. Dan kalaupun sudah terjadi, untuk saat ini ya kamu harus bisa berfokus pada solusi. Solusinya Kak Ica, kemarin ada yang tanya, Kak Ica solusinya bagaimana? Kan saya cuman memberikan sinyal kisi-kisi bahwa ini yang akan terjadi. Solusinya kalau kamu mau solusi berarti personal reading, itu berbayar. Ya, kita lihat energimu, solusinya apa, pesan semestanya apa, pembersihan aura juga nanti ya. Jadi berbayar ya. Kalau di sini secara umum, di mana kisi-kisinya saja ini yang akan terjadi padamu. Solusinya kalau kamu nggak mau personal reading ya berarti kamu yang cari solusi sendiri. Kalau kamu mau bantuan saya berarti silahkan personal reading dan itu berbayar ya. Oke, kita langsung saja. Di sini kartu pertama ada Eight of Pentacles, ada Page of Swords, dan ada Two of Swords. Wah, di sini harus ada pembelajaran tentang kehidupan ya. Ada beberapa mungkin yang harus kamu lewati untuk bisa lebih bahagia, lebih sukses. Dimana ya semua itu dari pembelajaran. Ya, mungkin kamu pernah terjatuh, kamu terluka, kamu dikhianati, kamu disakiti, kamu dimanfaatkan, ya. Jadi itu semua pelajaran untuk kehidupanmu lebih tenang, lebih damai ke depannya. Ya, jadi jangan kamu merasa bahwa sekarang hidupku lagi kacau balau. Itu adalah ujian dimana kamu mau naik kelas kalau kamu mampu melewati itu. Sama seperti kalau kita ujian sekolah ya harus belajar, baru isi soal supaya jangan jatuh dalam kesalahan atau jurang yang sama di masa lalu gitu kan. Oh, kita udah belajar nih supaya kita bisa lolos naik ke level berikutnya. Ibaratkan kamu mau contoh nih, saya mau punya tabungan 10 juta. Ujiannya apa? Ya berarti kamu harus menabung 3 kali UMR-mu. Kalau kamu bergaji UMR minimal. Ya. Karena kamu kan juga ada kebutuhan lain-lain ya, setidaknya minimal. Tapi kalau seandainya 3 bulan belum terkumpul 10 juta, ini contoh ya.
ya berarti kamu belum lulus ujian. Kan ada yang, waduh, banyak kebutuhan tak terduga Kak Ica. Walaupun saya gaji UMR tapi kok cicilan banyak ya, karena pengeluarannya banyak gitu. Berarti kamu belum lulus ujian untuk bisa menjadi orang yang mempunyai tabungan 10 juta. Bagaimana kamu mau berangan-angan mau jadi triliuner kalau 10 juta aja belum lolos, nggak bisa. Pelan-pelan. Nanti kalau 10 juta sudah lolos, oh saya naikkan di 50 juta. Nah 50 juta itu ada tantangannya juga, macam-macam. Oh berarti saya harus tantangan di contoh 1 tahun UMR-ku supaya dapat tabungan 50 juta. Saya harus bisa apa dibilangnya, kalau kamu bergaji UMR ataupun kamu punya target-target untuk saya punya usaha. Berarti kalau usaha mungkin penghasilanku 10 juta, berarti ya target saya ya kalau bisa 5 bulan gitu. Nah itu. Tapi kan 5 bulan ini ada cobaan, mungkin kebutuhan tak terduga, mungkin dari sisi kesehatan kamu beli obat, dari sisi makanan kamu tergiur untuk makan-makan yang up gitu, ataupun nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, kan itu ada godaan ya. Nah ini jadi pembelajaran, karena saya lihat di sini banyak pembelajaran yang mana kamu mau naik level, tapi kamu melihat dari sisi negatif ya, kamu melihat dari sisi negatif dan akhirnya ya terpuruk sampai di situ ya. Dan di sini semesta mau sampaikan untuk kamu belajar dari pengalaman masa lalu. Di mana hindari orang-orang seperti ini. Yang akhirnya membuat dirimu nggak bisa naik kelas atau nggak bisa lolos ujian. Ujiannya apa Kak Ica? Kehidupan yang lebih nyaman, kehidupan yang lebih tenang, kehidupan yang lebih kaya. Itu yang kamu inginkan kan? Kehidupan lebih tenang, kehidupan lebih nyaman, kehidupan lebih kaya. Dicintai orang yang kamu sayang. Ya. Kebutuhan terpenuhi ya, bukan stres yang datang itu stres, mumet, pusing, ribut ya, terkoneksi dengan orang toksik. Nah itu berarti kamu belum lulus ujian. Nah di sini semesta mau sampaikan untuk kamu bisa lulus ujian dengan apa? Hati yang tenang. Nah ini di sini ada Eight of Wands, ada Four of Pentacles, dan King of Swords. Nah, di sini semesta mau sampaikan kepada kamu ya. Di sini pesan semesta juga ya. Karena kartunya keluar seperti gitu, saya hanya menyampaikan. Bukan berarti saya memberikan wejangan kepada kamu berkhotbah, berdakwah ataupun apapun. No, ya, saya cuma menyampaikan. Saya penyambung lidah dan ini untukmu readingan ini dan untukku juga ya. Kita sama-sama belajar dari apa pesan semesta. Oke, di sini semesta mau sampaikan kepadamu untuk jauhi orang-orang tukang gosip. Itu akan membuatmu tidak bisa up ke level berikutnya. Karena apa? Orang tukang gosip itu adalah di vibrasi bawah. Ini akan terjadi, kamu digosipin orang. Di mana orang itu adalah orang-orang baik yang menurut kamu tuh baik gitu. Padahal hatinya busuk. Ya. Kamu udah tahu tuh orang tidak baik, ya jangan dekat-dekat. Karena pada saat kamu bersama dia, dia menceritakan orang lain. Pada saat kamu tidak bersama dia, dia akan menceritakan kamu. Tunggu giliran aja. Apalagi kalau dia tahu aib-aib kamu di situ ya dia tahu aib-aib kamu. Dia cerita ke orang, kamu sakit hati, ya jangan sakit hati. Ya ini pun siapapun yang tukang gosip, entah mau pasangan juga dia tukang gosip. Untuk mencari pembelaan, dia malah umbar-umbar aib kamu. Nah ini ada, ini jauhi. Kenapa? Dari sisi mentalmu akan lebih baik kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang, tidak terkoneksi dengan orang-orang ini. Yang tukang gosip, mulutnya ember. Ya, bukan dipakai untuk mencari sesuatu yang positif, tapi malah menjatuhkan orang dari mulutnya. Ya, tukang gosip, tanda iri, tak mampu, akhirnya mau menjatuhkan kamu, di mana sama seperti dia. Karena dia tidak mau melihat kamu lebih dari dirinya. Makanya jangan dekat-dekat orang itu, siapapun itu, entah dari sisi pertemanan, hubungan, keluarga, klien dan mana-mana, atau pimpinan. Ada pimpinan yang mau hasil tapi nggak bikin contoh. Tapi nanti kalau dia salah, ya dia tetap selalu benar. Toh kalau kamu benar ya kamu tetap selalu salah. Nah ini, ya, berarti kamu harus apa? Pindah dari situ. Kak Ico sekarang pekerjaan susah. Orang jujur itu pasti ada pekerjaannya kalau kamu mau. Makanya tadi bilang hati ini harus tenang. Pekerjaan bisa kamu ciptakan sendiri. Atau kamu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passionmu. Dimana kerja pasti capek. Tetapi capek karena tekanan itu berbeda dengan capek karena menyukai. Karena bahagia. Mengerjakan atau mencintai pekerjaan itu beda. Dan uangnya pun sama. Mungkin dapatnya sedikit tapi ada terus.
Ketimbang kita capek, tekanan ya, dapat banyak tapi ujung-ujungnya ada hutang juga. Pakai untuk bayar hutang aja, pakai untuk hidup aja, nggak kaya-kaya. Nah itu ya. Jadi semesta mau sampaikan untuk ke depan nih kamu akan digosipin. Makanya jangan dekat-dekat orang tukang gosip. Orang-orang tukang kepo hidup kamu. Ya. Lebih baik punya teman sedikit ketimbang punya teman banyak, ujung-ujungnya digibahin. Ya. Jadi selektif dalam memilih sahabat. Oke, berikutnya di sini semesta mau sampaikan untuk jauh dengan orang-orang tukang playing victim, egois. Ya, kamu sudah tahu ini orang tidak baik, kenapa kamu harus mau berubah dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Tidak usah repotkan dirimu untuk menjadi hero untuk orang lain. Di sini semesta mau sampaikan untuk kamu harus menjadi hero untuk dirimu. Jangan mengorbankan dirimu untuk orang lain, jangan mengorbankan waktumu untuk orang lain, jangan mengorbankan kebahagiaanmu untuk orang lain. Ingat, kita punya jatah hidup masing-masing. Jadi jangan sampai jatahmu habis untuk orang lain dan kamu tidak punya apa-apa untuk hidupmu. Bukan kita bilang negatif. Di sini semesta mau sampaikan untuk kamu lebih self love, lebih mencintai dirimu, dan kamu tahu siapa yang pantas bersamamu dan siapa yang tidak pantas bersamamu. Jangan membuat dia untuk berubah kalau dirinya sendiri tidak bisa mau berubah. Biarlah semesta yang akan kamu izinkan aja semesta menegurnya dengan cara semesta. Biarkan semesta yang menegurnya dengan cara semesta. Itu yang terbaik. Dibandingkan kamu keluar-keluar, kamu capek, kamu sakit, stres sendiri, tua, mana dia mau rawat, mana dia mau kasih obat, mana dia mau keluarkan duit untuk pengobatan, gak ada. Yang rugi kamu sendiri. Jadi dari sisi mental kamu harus tenang, dan dari sisi pemikiran, logika, kamu harus waras. Siapa yang mencintaimu, itulah yang kamu cintai. Siapa yang tidak mencintaimu, ya abaikan aja. Gak usah marah, gak usah sakit hati, gak usah dendam. Ya, jauhkan aja. Itu lebih baik ketimbang kamu sakit, dia gak senang dengan kamu pun juga tersiksa karena dia. Ya, jadi cari kebahagiaan masing-masing. Ya, jangan dengan orang-orang tukang playing victim. Ya, selalu menyalahkanmu. Ya, selalu merasa benar, egonya tinggi. Ya, ataupun orang-orang yang apa ya kalau dibilang mulut usil. Ya tadi sih sama seperti tukang gosip. Tapi kalau mulut usil ini kayak macam tukang lapor-lapor kesalahan mata-mata gitu ya. Macam contoh mungkin di pekerjaan. Ya. Ada orang yang mau menjatuhkan dengan cara memata-mataimu dan lapor-lapor ke pimpinan. Ya, jadi percuma juga kalau kita sudah kerja dengan kejujuran tapi tidak dipercaya, percuma aja juga. Ngapain kerja di situ? Iya kan? Kita kan kerja harus nyaman juga. Kerja itu harus juga seperti keluarga, bukan tekanan. Bukan persaingan tidak sehat. Kita bersaing oke, tapi bersaing sehat, bukan bersaing tidak sehat. Sampai ada yang diguna-guna karena persaingan. Nah, ini sudah sangat tidak sehat. Makanya saya bilang jauhi orang-orang yang playing victim. Kamu rasa bodoh aja walaupun kamu pintar. Karena orang-orang itu nggak mau, ada yang satupun tuh nggak mau lihat kamu lebih dari mereka. Jadi nggak usah terlalu menunjukkan kepintaranmu. Cukup sesuai tupoksimu. Macam contoh kamu disuruh kerjakan tupoksimu, ya kamu kerjakan semampumu gitu. Tidak usah mau si A, si B, buktikan si A, si B, si C, si D punya pekerjaan, kamu handle juga untuk mendapatkan pembuktian. Dia yang dapat gaji, kamu yang dapat capek. Ya. Nah ini, ada orang paling victim ke depannya. Untuk mencari pembenaran atas kesalahannya, ujung-ujungnya dia menumbalkan namamu. Ya. Kamu selalu disalahkan. Ya. Dia selalu merasa benar dan tidak mau introspeksi dan minta maaf. Ini orang sudah toksik. Entah dalam hubungan ataupun dalam percintaan, ya, hubungan pertemanan ataupun percintaan, jangan. Di sini juga semesta mau sampaikan untukmu, ya, jauhi orang-orang tukang pinjam duit, apapun itu, ya, jauhi. Apalagi kamu bersahabat dengan dia, ujung-ujungnya kamu nggak punya sahabat, dia cerita, wah dia begini. Kalau kamu pinjamkan dia duit semampumu, contoh, dia pinjam 1 juta, ya udah kamu bilang aja, ya saya punya cuma 100.000, kalau kamu mau ya sudah ambil aja gitu, nanti kamu balikin kapan-kapan. Loh kalau dia tidak balikin kamu sudah ikhlas, atau ambil aja gitu. Ketimbang kamu kasih 1 juta pikir terus ya besok kamu jadi pengemis atas uangmu. Di sini semesta mau sampaikan untuk ke depan akan banyak orang yang pinjam duit tapi nggak tahu malu untuk kembalikan. Ya.
Malah alasan ini, alasan itu. Malah belum lunas mau pinjam lagi. Nah, kamu dekat-dekat mereka ya mereka tahu, wah hidupmu mewah nih. Karena dia lihat mungkin kamu belanja-belanja. Ujung-ujungnya kamu nggak kasih, salah lagi. Kasih, salah juga. Kamu yang dipersulit. Nah ini, jadi jangan pernah flexing. Kalau nggak mau punya musuh. Ini musuh karena memang musuh, ataupun karena ada orang yang iri, tiba-tiba nggak suka kamu. Jadi jangan flexing. Kesuksesan apapun nggak usah di apapun, apalagi materi nggak usah. Cukup kamu dan Tuhan yang tahu. Hidup lebih tenang, seolah-olah kamu nggak punya apa-apa, seolah-olah kamu miskin. Supaya apa? Jangan ada yang pinjam-pinjam duit. Kamu flexing padahal semua masih kredit. Ujung-ujungnya mereka datang nggak ada duit, kamu bilang nggak ada. Mana percaya? Wah dia punya rumah baru, wah dia punya motor baru, wah dia baru beli mobil baru. Padahal itu kredit semua. Wajar kalau kamu nggak punya duit kan. Tapi mereka nggak percaya karena mereka lihat realitanya aja. Padahal dia nggak tahu bahwa itu adalah hutang. Ujung-ujungnya apa? Cibir. Ah pelit kamu. Kamu sakit hati lagi. Nah ini makanya gak usah flexing-flexing. Diam-diam aja. Malah kamu punya tabungan ada. Tapi kamu hidupnya sederhana. Kamu bilang gak ada. Mereka percaya. Gak ada sakit hati. Besok-besok mereka juga gak akan datang. Karena mereka tidak berharap pada dirimu. Ya. Nah ini bicara pinjam-pinjam duit nih. Bisa ada keluarga. Ya. Ada mertua. Ujung-ujungnya dibilang ini, bilang itu ya. Ataupun pasangan sendiri, cemburu. Kenapa kamu gak mau pinjamkan aku uang? Kamu gak patuh dan macam-macam. Nah ini ada seperti gitu. Ataupun mungkin juga pasangan yang pelit. Ya, ini bicara tentang uang, riskan soalnya ke depan. Tapi kalau coba berarti saya harus jauhi pasanganku. Ya kalau memang terlalu over, jauhi. Tetapi kalau masih di batas kewajaran, ya cukup. Sesuai dengan tupoksi kalian masing-masing. Ya, tetapi kalau sudah di batas toksik yang kewajaran ini, yang tadi saya bilang ya, sudah nggak menafkahi, banyak tuntutan, terus boros, pemalas, lebih baik cut. Ya, kalau kamu masih mampu menghandle semua ya nggak apa-apa, tapi kalau kamu tidak mampu, baru dia tidak menopang juga ya cut aja. Karena hidup itu harus menopang, saling menopang, bukan mengorbankan, ya. Harus rela berkorban, bukan mengorbankan pasangan. Nah itu ya, jadi ke depan kamu harus bisa lebih jeli siapa yang harus bisa masuk dalam hidupmu. Ya. Dan ini ada yang pinjam-pinjam juga barang-barang. Ya. Jadi mereka pinjam mungkin apa gitu, baju, pinjam ini, pinjam itu, ujung-ujung kamu yang minta selain duit. Atau pinjam sendal, pinjam tas. Itu orang-orang mental miskin. Ujung-ujungnya rusak, gantinya minta maaf aja. Ya, ataupun malah kamu yang harus pergi ke rumahnya ngemis-ngemis ambil. Ya. Dan di sini hati-hati juga pacaran-pacaran online, ujung-ujungnya pinjam duit. Ya, nih. Ya, belajar dari pengalaman. Ada yang melirik-melirik kamu, makanya saya bilang jangan flexing. Kalau flexing banyak orang mata-mata di dunia maya yang mau kamu. Ya, tiba-tiba hai, kenalan dong. Kamu tergiur. Padahal kamu tidak tahu kamu dimanipulasi dengan ketampanannya, dengan kecantikannya. Padahal dia mau hanya duitmu. Ya, hati-hati. Ya, online nggak usah dibawa serius. Apalagi mau pinjam duit. Alasan, aku di negara ini, nanti aku bayar dengan itu. Habis ada yang harus saya urus, dokumen ini, dokumen itu untuk nikah. Kamu bantu aku duit. Padahal bodong. Hati-hati. Apalagi transfer ya. Ya, ataupun mungkin kita bisnis ini, bisnis itu ya, online, nggak usah. Emas online, apa online ya nggak usah. Investasi online ini nggak usah. Apalagi pinjaman online, nggak usah. Limit 50 juta, datamu disadap, ujung-ujungnya kamu malu karena datamu tersebar. Jangan, yang online itu berbahaya. Ya, berbahaya. Toh kalau kamu mau nuntut juga, kamu nggak tahu alamatnya di mana. Kamu mau nuntut siapa? Polisi tidak bisa menangkap sembarang orang kalau datanya nggak lengkap. Jadi jangan online. Ya, pacar online, bisnis online, yang real aja. Kenapa sih cari yang online? Kalau mau online, oke, kenalan online, tapi realnya nyatanya ada gitu loh. Oke, kita ketemuan di sini. Aku di luar negeri, datang ke tempat aku. Kalau memang kamu serius, intinya kan gitu. Banyak orang yang nyata, ngapain kita ke dunia tipu-tipu? Dunia maya tuh dunia tipu-tipu, jangan dibawa serius. Nih, semesta mau sampaikan kepada kamu.
Ya, banyak orang yang akan tertipu dari dunia maya. Jadi hati-hati, ya. Dan di sini terakhir barang-barang busuk, barang-barang rusak atau pedagang curang, ya. Mungkin kamu nanti ditipu dengan murah tapi zong. Ini bisa di online-online juga, ya. Mendingan harga mahal, tapi kamu udah tahu bahwa ini orang nih dipercaya. Orang akan kembali ke situ lagi. Makanya kejujuran terus up. Kalau kamu menjadi penjual, juallah yang jujur. Karena pasti langgananmu akan kembali lagi membeli karena dia percaya. Nah, begini juga sama. Jangan kamu tergiur harga murah, ujung-ujungnya zong. Ya, ada ditipu. Jam ini harganya mahal, datangnya jam ebrek-ebrek. Ya. Ataupun beli apa? Macam contoh ikan. Ikan murah lagi banyak, di atasnya aja yang segar. Ya, 1 ember tuh kan. Di atas segar, di bawah udah mungkin sudah 5 hari di es. Atau mungkin malah udah busuk. Tapi karena membeku, kamu nggak tahu kalau itu busuk. Nah, ini hati-hati, pedagang curang. Ya, ataupun aku mau jualan online, ya, mana barang-barangmu? Ujung-ujungnya dia nggak balikin, kalau kerja sama ya, nggak storan gitu. Padahal barangnya udah dijual. Nah, ini hati-hati kalau franchise, ya. Nah, itu. Dan servis barang. Ya, kamu pergi servis motor, servis mobil, lihat orangnya di situ. Kalau memang terpercaya di situ. Tapi kalau tidak terpercaya, ngapain kamu di bengkel itu? Ya, pergi di tempat lain. Karena ada pedagang curang. Dia kasih perbaiki satu, dia bikin yang lainnya lagi. Supaya besok kamu datang lagi, perbaiki motor yang ada masalah lain lagi. Nah, ini hati-hati. Ya. Nah, itu. Jadi itu yang saya lihat ya untuk kedepannya. Ya, harus hati-hati dengan orang-orang ini. Pedagang curang, terus orang-orang manipulatif, orang-orang tidak jujur, orang-orang tantruman, ya, tukang marah-marah, selalu merasa benar, selalu kamu yang salah, terus pemalas, ya, terus apa lagi tadi tuh, tukang gosip, playing victim, suka memanfaatkan kamu, ya, dan kata-katanya kasar, tindakannya pun kasar, ya, ini hati-hati. Paling utama itu kata-kata kasar, tidak kelihatan tapi bisa dibawa sampai mati. Diingat terus, itu trauma. Ya. Ini hati-hati. Jadi itu yang semesta mau sampaikan kepadamu untuk jauhi orang-orang ini. Agar hidupmu ke depan lebih bahagia, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Oke, dan kita lihat untuk koneksi dari inisialnya. Maaf agak berisik ya. Sore dogi tetangga ribut ya. Oke, dari inisial dulu kamu terkoneksi dengan huruf K. Ada huruf S, ada huruf D, E, T, Y, M, O, U, H, F, J, R, I, C, A, V, B, Q, Z, dan W. Oke, itu dari orang toksik yang harus kamu jauhkan, ya. Supaya hidup lebih tenang, nyaman, gembira, bahagia, banyak rezeki, sehat pun dapat. Kalau kamu terkoneksi dengan mereka-mereka yang tadi, ya siap-siap aja hidupmu apes, stres, pusing, mumet, sakit-sakitan. Kondisi kamu sekarang di mana? Oh, sakit-sakitan Kak Ica. Oh, secara tidak langsung kamu terkoneksi dengan orang toksik. Ya, itu sudah tanda-tanda dari alam di mana kamu cut. Kalau kamu baik. Kalau kamu mau baik. Kalau tidak ya, itu semua pilihan. Karena semua yang ditentukan adalah pilihan dari dirimu. Nasibmu ditentukan dari pilihanmu saat ini. Jadi bijaksanalah dalam memilih, mengambil keputusan juga ya. Oke, semoga resonate untuk inisial. Kalaupun tidak resonate, kita lihat mungkin kamu terkoneksi dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak. Baik, untuk zodiak di sini ada Aquarius, ada Leo, ada Pisces, Cancer, Aries, Capricorn, Libra,
Taurus, Scorpio. Oke, semoga resonate juga untukmu. Kita lihat untuk koneksi kota. Ini kota bisa tempat dia tinggal, merantau, kerja, ataupun tempat kalian bersama, ataupun apapun yang berkaitan dengan kota. Kalaupun mungkin di kabupaten, di kampung, suku, ya berarti terwakili kotanya, ya. Oke, kita lihat untuk koneksi kota. Oke, di mana kamu terkoneksi dengan kota Bandung, Aceh, Tanjung Selor, Manokwari, Ambon, Merauke, Bengkulu, Manado, Seram, Pangkal Pinang, Palembang, Palangkaraya, Tanjung Pinang, Pontianak, Mataram, Yogyakarta, Sofifi, Surabaya, Banjarbaru, Gorontalo, Jambi, Kendari, Medan, Mamuju, Jakarta, Nabire, Lampung, Samarinda, Palu, dan ada Kupang. Jadi ini yang bisa saya lihat dari koneksi kota. Semoga resonate juga. Dan untuk koneksi negara sama ya dengan tempat asal negara dia, ataupun mungkin koneksinya dengan dia tempat bekerja, merantau, sekolah, ataupun saat ini dia tinggal, ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, kita lihat untuk koneksi negara. Oke, kita lihat di sini ada Argentina, ada Swiss, Meksiko, ada Rusia, Brazil, US, Amerika, Jepang, Malaysia, Prancis, Thailand, Maroko, Panama, Jerman, Cina, Austria, Belanda, Kolombia, South Africa, Myanmar, Kanada, Denmark, Turki, Korea, Australia, Italia, New Zealand, Vietnam, Singapura, Filipina, Inggris, Spanyol, India, dan Nigeria. Jadi itu yang bisa saya readingkan ya untuk koneksi di mana dirinya yang wajib kamu jauhi sebelum hidupmu lebih dipersulit, lebih susah ya, dan ya menambah trauma dari dirimu. Jadi keputusanmu adalah tanggung jawabmu, di mana takdirmu ditentukan dari pilihanmu saat ini. Jadi bijaksanalah dalam mengambil keputusan dan memilih siapa yang benar-benar bisa masuk dalam hidupmu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.